Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi mengenai sinkronasi proses dalam sistem operasi. Presentasi ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu saya Hatta akan mulai dengan menjelaskan latar belakang sinkronasi, tujuan sinkronasi, dan konsep critical section. Saya Romi Gunawan. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja semafur, monitor, dan mekanisme monitor. Nama saya Muhammad Gafayas. Saya di sini akan menjelaskan aturan solusi critical section, komponen dalam critical section, dan semapur. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke slide yang pertama. Pada slide ini, kita membahas latar belakang kenapa sinkronasi itu penting. Jadi, ketika beberapa proses mengakses data yang sama secara bersamaan, hal itu bisa menimbulkan inkonsistensi atau hasil data yang tidak sesuai. Selain itu, ada juga kondisi yang disebut rest condition, yaitu situasi ketika hasil akhir suatu proses sangat bergantung pada proses mana yang selesai terlebih dahulu. Karena itu, dibutuhkan mekanisme sinkronasi supaya konsisten dan integrasi data tetap terjaga, serta untuk menghindari proses yang tumpang tindih ketika mengakses sumber daya yang sama. Selanjutnya, slide kedua, tujuan utama sinkronasi adalah menjaga integrasi data, yaitu memastikan data bersama tidak rusak akibat akses bersamaan dari beberapa proses. Selain itu, sinkronasi juga berfungsi untuk mencegah race condition dengan mengontrol urutan akses ke sumber daya, sehingga program menghasilkan output yang konsisten. Kemudian, sinkronasi juga mengatur eksekusi proses, terutama pada critical section, agar hanya satu proses yang bisa masuk ke area tersebut pada satu waktu. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah konflik dan menjaga stabilitas sistem. Selanjutnya, slide ketiga. Pada slide ini dijelaskan tentang critical section, yaitu bagian kode yang mengakses share memori atau data yang digunakan bersama. Banyak proses sering bersaing untuk masuk ke area ini, sehingga jika tidak ada pengaturan yang tepat, bisa terjadi konflik data. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa hanya satu proses yang berada di dalam critical section pada satu waktu. Dengan adanya mekanisme sinkronasi, sistem dapat mencegah proses lain masuk secara bersamaan, sehingga akses data tetap aman dan tidak terjadi benturan antar proses. Baik, di sini ada tiga aturan solusi critical section. Yang pertama itu mutual exclusion. Yang dimaksud di sini hanya satu proses di critical section pada satu waktu. Yang kedua, progress. Yang dimaksud di sini ialah jika tidak ada proses di critical section, proses yang lain ingin masuk harus diizinkan. Yang ketiga yaitu bounded waiting. Di sini setiap proses yang menunggu dijamin bisa masuk mencegah starvation. Lanjut. Selanjutnya di sini ada empat komponen dalam critical section. Yang pertama entry section yang dimana kode untuk meminta izin masuk ke critical section. Baru yang kedua critical section bagian utama yang hanya boleh dieksekusi satu proses. Yang ketiga exit section yang dimana kode untuk keluar dan proses lain masuk. Yang keempat remainder section kode yang berisi aktivitas di luar critical section. Lanjut. Di sini ada semapur atau konsep dasar. Eh, Semaput diperkenalkan oleh Jigsaw sebagai mekanisme sinkronasi yang sederhana namun efektif. Semaput memiliki nilai non negatif yang dikendalikan oleh dua operasi yaitu down dan up. Yang dimana down menurut nilai dan menunggu jika nilainya menjadi negatif dan up menaikkan nilai dan membangun proses yang menunggu. Semapur digunakan untuk mengatur akses ke resource bersama agar mutual exclusion terjamin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja semafur. Di sini prosesnya dimulai dari eh, proses meminta akses. Jadi sini dimulai dari untuk menentukan apakah sebuah proses boleh masuk ke critical section atau tidak. Saat sebuah proses ingin masuk, proses tersebut melakukan operasi down. Jika nilai semafur masih lebih besar dari nol, maka proses boleh lanjut dan masuk ke critical section. Namun jika nilainya nol, proses harus menunggu sampai semafur dilepas oleh proses lain. Setelah proses selesai, menggunakan resource, maka proses tersebut melakukan operasi up. Operasi ini menaikkan nilai semafur dan memberi kesempatan kepada proses lain untuk masuk. Dengan cara kerja seperti ini, semafur dapat mengatur urutan akses dan mencegah konflik antar proses. Yang selanjutnya yaitu
Monitor adalah struktur sinkronisasi tingkat tinggi yang lebih terorganisir. Monitor berisi prosedur, variabel, serta struktur data yang ditempatkan dalam satu modul khusus. Keunggulannya adalah monitor memastikan secara otomatis bahwa hanya satu proses yang dapat aktif di dalamnya. Jadi mutual exclusion dijamin oleh sistem, bukan oleh programmer. Jika ada proses yang tidak bisa melanjutkan eksekusi dalam monitor, maka proses tersebut dapat diblok menggunakan variabel kondisi ini. Mekanisme ini memungkinkan proses menunggu dalam keadaan aman sampai kondisi tertentu terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu konsep dari mekanisme monitor versi Hoare dan Hansen. Untuk yang versi Hoare, ketika suatu proses melakukan signal, proses yang menunggu akan langsung berjalan. Proses yang memberi signal kemudian berhenti sejenak sampai proses menerima signal selesai mengambil alih. Ini cocok untuk sistem yang membutuhkan respons sangat cepat terhadap kondisi baru. Nah, sedangkan pada versi Hansen, setelah sebuah proses melakukan signal, proses tersebut langsung keluar dari monitor. Ini berarti proses lain baru masuk setelah monitor benar-benar kosong. Mekanisme ini membuat perilaku monitor lebih mudah diprediksi. Jadi kedua versi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu pengaturan proses yang menunggu agar sinkronisasi tetap terkontrol. Jadi sekian presentasi dari kami tentang sinkronisasi proses pada sistem operasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.